Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana nih kabar hari ini? Mudah-mudahan pada baik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cerpen, yang dimana banyak materi yang harus disampaikan. Di antaranya ada pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur yang ada dalam cerpen, dan lain-lain sebagainya. Kita akan bahas di pertemuan sekarang. Yang pertama di sini ada pengertian cerpen, yang dimana cerpen tersebut memiliki pengertian, yaitu prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Dan cerpen ini juga merupakan singkatan dari cerita pendek. Di sini juga ada pengertian cerpen menurut para ahli. Cerpen menurut pandangan dari Sumarjo dan Sains, cerpen didefinisikan sebagai cerita fiksi atau tidak benar-benar terjadi, akan tetapi bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun, di mana ceritanya relatif pendek. Adapun ciri-ciri cerpen yang pertama itu terfokus pada satu tokoh. Yang kedua, ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, memiliki puncak masalah. Yang keempat, terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Yang kelima, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. Yang keenam, alurnya yang singkat membuat cerpen tidak memiliki banyak tokoh. Jadi bedanya novel itu mempunyai banyak tokoh, sedangkan cerpen tidak mempunyai banyak tokoh. Dikarenakan ceritanya juga singkat, jadi si tokoh tersebut juga terbatas. Dan ketujuh, latar ceritanya terbatas. Karena tadi sama seperti nomor 6, dikarenakan karena tempatnya singkat gitu, karena waktunya singkat. Dalam unsur-unsur cerpen, yang pertama itu ada unsur intrinsik, yang dimana unsur intrinsik dalam cerpen ini ada 8. Yang pertama itu ada tema. Tema merupakan pokok pikiran, ide, atau gagasan tertentu yang akan melatar belakangi dan mendorong seseorang menulis karangannya. Dan yang kedua itu ada alur, yang dimana alur memiliki pengertian, yaitu pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat dan susunan secara kronologis. Dan yang ketiga itu ada tokoh. Tokoh itu merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Dan yang keempat itu ada penokohan. Penokohan adalah penggambaran secara jelas mengenai seorang tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Dan yang keempat itu ada latar. Latar itu merupakan suatu tempat yang dituangkan dalam cerita tersebut, atau bisa dikatakan di mana cerita tersebut terjadi. Dan yang keempat itu ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam menuangkan kisahnya. Dan yang ketujuh itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa dapat disimpulkan ialah keseluruhan gaya pengarang dalam mengungkapkan idenya ke dalam sebuah tulisan. Dan yang terakhir itu ada yang nomor ke-8, yaitu amanat. Amanat adalah pesan kebaikan yang dapat disampaikan pengarang melalui cerita. Jadi, dalam unsur intrinsik pada cerpen tersebut mempunyai 8. Yang pertama ada tema, tokoh, alur, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Dan yang kedua ada unsur ekstrinsik cerpen, yang dimana unsur-unsur tersebut yang pertama ada latar belakang penulis, yang kedua ada latar belakang masyarakat, dan yang ketiga nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Yang dimaksud dengan latar belakang penulis yaitu faktor-faktor dari si pengarang itu sendiri yang mempengaruhi atau memotivasi pengarang dalam menuliskan sebuah karya.
Dan yang kedua itu ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan suatu kondisi tertentu di sekitar yang mampu mempengaruhi penulis di dalam mengarang cerpen. Dan yang ketiga itu ada nilai yang terkandung. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ini, yang pertama itu ada nilai moral. Yang kedua itu ada nilai sosial kemasyarakatan. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Sedangkan nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan norma yang hidup di dalam masyarakat. Cerpen juga memiliki beberapa fungsi. Dan fungsi-fungsi tersebut diantaranya fungsi reaktif, fungsi estetis, dan fungsi dedikatif. Fungsi reaktif yaitu fungsi sebagai penghibur bagi para pembaca. Dan kedua itu fungsi estetis. Fungsi estetis memiliki nilai estetis atau keindahan, sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Dan yang ketiga itu ada fungsi dedikatif. Fungsi dedikatif memberikan pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Adapun jenis-jenis cerpen, yang pertama itu ada cerpen mini, yang kedua ada cerpen ideal, dan yang ketiga ada cerpen panjang. Dan kenapa cerpen ini memiliki 3 jenis? Karena cerpen ini dibagi-bagi dalam jumlah kata. Yang pertama itu cerpen mini. Cerpen mini itu atau pendek terdiri dari 500 sampai 700 kata. Sedangkan cerpen ideal terdiri dari 750 sampai 1000 kata. Sedangkan cerpen panjang dari 1000 kata sampai 10.000 kata. Jadi yang membedakan ketiga cerpen ini yaitu jumlah kata yang terdapat dalam cerpen tersebut. Adapun cara menganalisis cerpen yaitu yang pertama dengan membaca teks secara seksama. Yang kedua, menentukan tema cerita, menentukan tokoh dan penokohan. Yang ketiga, menentukan alur. Yang keempat, menentukan latar. Yang kelima, menentukan amanat. Dan yang terakhir, menentukan sudut pandang atau posisi pengarang. Di sini ada beberapa contoh cerpen. Dalam link tersebut, coba baca dan pahami secara seksama cerpen-cerpen di atas. Lalu, kerjakan soal-soal berikut dengan kelompoknya. Ini dia soalnya. Kerjakan ya. Jadi, kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu cerpen merupakan cerita pendek yang terdiri dari 1 sampai 10.000 kata. Dalam cerpen ini biasanya tidak banyak tokoh. Cerpen ini juga termasuk ke dalam karya sastra yang berbentuk cerita fiksi. Cerpen juga terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu ada cerpen mini, sedang, dan panjang. Unsur-unsur dalam cerpen ada 2. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Terima kasih semuanya. Bila ada salah kata dalam penyampaian maupun dalam pembuatan PPT ini, saya Romli Romoya Hakim, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikan lele, ikan teri, ikan mujair samudra. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum semuanya.